dimiringkan ke arah kiblat. Ini kepalanya, ini ekornya, dimiringkan ke bagian kiri ke arah kiblat. Kepala dipegang. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ustaz Somad, ya, waktu memotong itu pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Sampai begitu jamaah ini bertanya. Kalau dipotong dari bawah ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau potong dari bawah ke atas, turun darah. Tapi kalau dipotong dari atas, darahnya muncrat ke atas. Potong dari atas keluar, darah naik ke atas. Jadi teknis potong dari bawah. Oh gitu caranya Ustaz ya. Ustaz pernah motong? Enggak. Teori. Pisaunya ada pisau 2 biji di rumah. Satu dikasih jamaah, satu yang bawa untuk persiapan. Tapi tak pernah pakai. Saya tak sampai hati menengok kambing. Ibu tiawaknya mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak perlu sampai hati membiarkan. Artinya apa? Berikan memotong itu pada ahlinya. Ada tahu teori tapi tak berani. Ada berani tapi tak tahu cara. Itu yang dipotong tuh 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. Dua-dua ini mesti putus. Ini cuma modal tenaga saja berani dipotong. Putus urat makan, urat napas tak putus. Begitu dibuka tali sapi, togaknya balik. Kau motong penanggung jawab. Kenapa dia tak mati? Nampaknya diganggu jin sapi awak. Kau dirukyah kenapa? Karena ilmu memotong tak ada. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki, sa'atan lapang, falam yudhi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman. La yaqrabanna, nunnya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dalil mazhab Hanafi. 2. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muwazabah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki, mahasiswa India itu hari raya kurban memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustaz nanti yang berceramah kurban hukumnya wajib, itu mungkin dia ambil dari pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali kurban tak wajib, hanya sunnat muakkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi.
Hunna salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagi aku faraid, wajib. Walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawwu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah 1 tahun sengaja tak berkurban. Padahal duitnya ada, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafiyah. Qurannya satu, Nabinya satu, Allahnya satu. Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Jangan katakan imam mazhab itu tak tahu dalil. Mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali menengok dalil ini, ditarik kesimpulan sunnat muakkad. Ustaz jelaskan itu semua. Jelaskan Hanafi, jelaskan ini, jelaskan dalilnya. Jamaah terserahlah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya kemana? Kalau diam, itu sunat muakkad. Saya Pak Ustadz rasanya lebih condong ke wajib. Bagus, kurban tiap-tiap tahun. Ustadz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban ini saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'udzubillah, tak ada nilainya 2,5 juta. Misalnya awak berapa? 2,5. Pas 2,5. 2,5 juta itu tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja udah 2,5 juta. Menengok muka dokter 5 juta. Pegangnya ujung kaki 7 juta. Tokok pakai martel 15 juta. Dibukanya mulut 10, tutui 25. Nako jangan bakhil, jangan pelit. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2,5 juta, bayarlah. Ngomong-ngomong yang ceramah ini sudah bayar? Belum. Belum. Jadi Ustaz cuma ceramah aja, panitia belum buka. Tapi duit dah siap ini untuk kurban. Jadi Bu ya, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu orang yang punya empek. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. 2, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. 3, sanggup memberi makan minum pada 4 hari, 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Abu kurban. Adik-adik mahasiswa mau berkurban, belum sanggup karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua. Tapi dia punya tabungan 2,5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2,5 juta, minta ganti 5 juta. Oleh sebab itu maka kalau sanggup kita berkurbanlah. Karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim tak ada apa-apanya.
Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya, yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik resiko bawanya pisau, bang. Oleh sebab itu berkurban ini menjolok. Buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban. Jatuh dia. Pelit, bakhil. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya, pelit, bakhil, minta ampun. Ketika diminta membayar zakat, tak mau. Minta sodakoh, tak mau. Pokoknya asal nampaknya kotak sodakoh, sakit perut, mulas. Asal nampak solat berjamaah, okey. Ambo ya kalau disuruh solat berjamaah ke masjid, tahan. Iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan, tahan. Tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi kalau sudah bersedekah nih, memang menyakitkan dia. Memang sakit. Akhirnya duit itu keluar juga dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurbanlah. Yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkurban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ, tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru, di komplek perumahan pejabat, konglomerat, orang-orang kaya, potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Rimbo Panjang, Kulim, terutama di Simpang Bingung, karena banyak di situ yang bingung, tak tahu kemana jalan kebenaran. Potong kambing, bagus. Kami membawa kambing-kambing bapak ibu ke suku Talang Mama. Dulu, tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami jual di masjid, cukup di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter, share. Tiba-tiba berdatangan kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kambing. 50 ekor kambing tahun lalu kami bawa naik sampan masuk ke suku Talang Mama. Itulah pengalaman kambing itu paling adventure. Kambing naik sampan. Kambing paling takut sama air. Di sungai dibawa naik sampan 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung. Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Kirim ke semua orang yang berkurban. Sampai nikmat, rahmat dan barokah. Dah. Habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya. Disembelih setelah solat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum solat hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau dipotong dibagi setelah solat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah, jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa Pak Ustaz
boleh saya puasa, boleh puasa, tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa, karena hari raya kita ikut bergembira makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing Pak Ustaz, tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang makan daging kambing kumat darah tinggi, tapi yang sudah sangat-sangat takut baru menengok kambing udah naik darah tinggi. Nauzubillah. Sebenarnya bukan salah kambing. Nabi Muhammad makan kambing, tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi, tak ada. Bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya tentang umur kambing. Kambing itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Bagaimana cara mengetahui umur kambing, Ustaz? Kambing itu kan tak ada akte kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu umurnya? Yang ditengok 2, tanduk dengan gigi. Makanya di tempat jual kambing ditengok gigi kambing, sama dipegang kepala tanduk. Ini dah cukup umur. Karena kambing yang tak cukup umur dagingnya belendir. Kalau sudah daging belendir digulai, orang jijik makannya. Tapi kambing muda yang sudah cukup umur enak, segar. Bagaimana kambing itu enak di leher tenggorokan kita, begitu jugalah kambing itu enak di leher kawan dan sahabat. Makanya Bapak Ibu yang langsung membeli kambing, tengok. Karena musim-musim kurban ini semua kambing sakit bersolek. Kambing-kambing yang cacat, kambing-kambing yang sakit dibawa ke pasar kambing, dipoles supaya laku. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Pemerintah mengeluarkan sertifikat binatang sehat melalui dokter hewan. Dan kata Pak dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya dulu, Bapak sakit apa? Gejalanya apa? Dokter hewan tak pernah bertanya. Oleh sebab itu maka ada sertifikat dari Dinas Kesehatan, ini binatang sehat. Karena ada sapi yang dipotong, begitu dibelah, ditengok di hatinya ada ulat, ada cacing pita, ada bakteri kuman. Inilah peran negara untuk menjaga umat, jangan sampai umat ini terkontaminasi penyakit dan bakteri. Umur sudah, jenis hewannya mim bahimatil an'am, binatang ternak, kambing, sapi, lembu, onta, kerbau, binatang ternak. Tahun lalu banyak jamaah dihebohkan bertanya ke saya, Ustaz, kami dengar ceramah katanya boleh berkurban ayam sekandang. Mazhab apa lagi ini? Banyak betul mazhab sekarang. Maka kita pakai mazhab jumhur saja, min bahimatil an'am. Yang ini 1 kambing 1 orang, yang ini 1 onta 7 orang. Yang mana yang betul nih Ustaz? Yang membuat 1 kambing 1 orang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, dipotong. Yang membuat 7 orang 1 onta itu Nabi dan sahabat. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada saat tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, kami berkurban bersama Nabi 7 orang dalam 1 onta. Jadi sebagian masjid sudah menulis daftar peserta kurban Masjid Babus Salam tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat 5 kambing, 5 sapi, 5 kerbau atau 5 sapi.
Mantap. Saya belum ceramah udah 5. Ini nampaknya sehabis ceramah ini tambah 5 nih. Sebulan lagi sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyembelih pagi itu yang paling bagus menyembelihnya sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Nabi dipotong. Makanya praktek pelatihan penyembelihan jenazah sudah banyak buat. Penyembelihan jenazah sudah banyak yang buat. Cuma nanti buat praktek penyembelihan kurban. Begitu dibuka pelatihan, Masjid Babus Salam membuka pelatihan penyembelihan kurban. Banyak pula mendaftar ibu-ibu. Latihan mau menyembelih suami. Tak boleh. Perempuan tidak menyembelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyembelih. Ibu wakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Jangan diperturutkan hawa nafsu kita. Tak pandai motong, latihan tak mau, ilmu tak ada, mau motong juga. Saya ikut sunnah nih, saya yang motong. Rupanya tak tahan menengok darah. Begitu nampak darah berkunang-kunang, sapi tak mati, awak bisa. Ini penting. Walaupun teknis, tapi ini penting karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, diambil hatinya, dimakan. Itu yang paling afdal. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz, ini hewan kurban ini boleh tak saya makan? Bukan boleh, disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi udhayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, tusuk, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong. Makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya. Pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi sudah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Siapa yang mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kalian sudah menengok anak bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 jangan mencukur, memotong bulu kumis rambut, jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi, tapi hukumnya tak wajib. Ini nanti banyak nih SMS WA masuk, Ustaz, kami dapat dari grup, katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Siapa yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa, tapi kalau mau bagus. Apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10 rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru. Bini lampu. Nah, ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup, spirit, sama macam orang baru pangkas.